kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bisa sembuh dan mampu hilang dengan sendirinya dengan cara kita harus menerapkan pola hidup sehat, physical distancing, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker. Hal ini kita lakukan selain untuk menjaga kita, juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kini sudah menjalar ke seluruh dunia. Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati, waspada dan virus ini betul-betul nyata, bukan konspirasi, bukan berita bohong-bohongan, apalagi angka positif COVID-19 di tanah air masih terus meningkat. Tercatat hingga hari ini terakumulasi kasus positif COVID-19 sebanyak 72 ribuan orang terkena. Oleh karena itu, ayo kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, anjuran pemerintah demi keselamatan kita semua dan demi suksesi new normal, yang sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi untuk pertumbuhan ekonomi. Tanpa kerjasama dan saling mengingatkan, virus ini tidak akan cepat selesai. Mari kita bersatu untuk melawan COVID-19. Maka dari itu demi melancarkan tujuan tersebut kita sudah menyajikan informasi untuk bahan referensi, bagi masyarakat dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten, untuk dijadikan bahan acuan dan pertimbangan. Saya Basri Baco, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan insan media. Mari kita jaga selalu protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari di DKI Jakarta. Patuhilah seluruh anjuran pemerintah, karena yakinlah niatnya baik untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari bencana COVID-19 ini. Salam sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai hari ini kita belum menemukan bahwasannya apa solusi yang terbaik ataupun obat yang paling mujarab untuk mengatasi COVID-19. Para ahli masih melakukan upaya-upaya untuk menemukan vaksin menyembuhkan tentang COVID-19. Nah, tentu karena kita sendiri di Indonesia sudah 3 bulan begitu mengalami kehidupan di mana jaga jarak harus diberlakukan, di mana kita harus pakai masker, di mana kita harus mencuci tangan. Tentu pemerintah sangat baik ketika mengingatkan warganya, mengingatkan semua komponen bangsa ini untuk merespon anjuran dari pemerintah. Tentu sebagai warga masyarakat saya melihat ini penting diperhatikan, karena kita sekarang ini berhadapan dengan musuh yang tidak bisa kita lihat. Artinya bisa saja kawan, teman, itu justru yang kita duga bisa membawa perantara virus itu. Disinilah pentingnya kita untuk memaknai bagaimana kita berdamai dengan virus corona. Berdamai bukan berarti kita berkolaborasi untuk merusak, tapi tidak. Kita harus berupaya, kita harus memenai hidup itu dengan dinamika. Kita tidak boleh kalah, kita harus tentu melakukan aktivitas-aktivitas. Tentu kalau kehidupan kita tidak bergerak, kalau kita semuanya terus di rumah, maka ekonomi juga akan mati. Demikian juga aktivitas-aktivitas yang lain juga akan terganggu. Disinilah saya kira kita mencoba memaknai bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Jaga kesehatan dengan cara pertama, kita hidup dengan pola hidup yang sehat. Apa itu? Salah satunya adalah kita tentu terus-menerus harus menjaga kebersihan tangan, karena dari situlah virus itu akan menyertai kita. Yang kedua, karena penelitian terbaru bahwasannya virus ini juga bisa berterbangan, bisa di alam udara itu beberapa jam. Tentu ini sangat membahayakan, maka disitulah menjadi relevan kita harus menggunakan masker. Dan berikutnya adalah
karena tentu kita dalam berkolaborasi dengan manusia, ketika kita diskusi akan ada droplet yang lepas dari kita, maka distancing atau jaga jarak menjadi penting. Disinilah saya kira peran pers menjadi penting, peran masyarakat menjadi penting. Pers adalah sekolah guru juga. Kalau pers lalai untuk memberikan, mewartakan, dan mengingatkan masyarakat, maka seperti yang kita sekarang lihat, kita setelah pemerintah nampaknya melakukan kebijakan-kebijakan baru, tetapi kita beberapa hari yang lalu kita masih menemukan bagaimana angka saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Tentu kita harus berupaya, kita harus melawan, dan kita harus mensikapi pandemi COVID ini dengan langkah-langkah yang cerdas dan kerja keras kita. Saya kira itu pandangan saya. Mudah-mudahan saya kira khusus di lingkungan Universitas Islam Aswaqiah, kepada para mahasiswaku, kepada para dosen, pada tenaga kependidikan, non kependidikan, yuk kita hidup dalam suasana baru, new normal life, tetapi dengan tetap kita waspada, jaga jarak, pakai masker, rajin mencuci tangan. Itu saya kira anjuran dari saya. Terima kasih. Media massa dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dengan membantu menyebarkan maupun mengabarkan setiap pemberitaan ataupun informasi kepada publik dan masyarakat luas. Terkait dengan hal ini, sudah barang tentu setiap pemberitaan atau informasi yang disajikan oleh media memiliki sumber yang kapabel, sehingga mampu menyegarkan masyarakat di setiap pemberitaan yang memang dibutuhkan. Berkaitan dengan situasi saat ini juga kita sangat mengapresiasi dan selalu mendukung masyarakat agar tetap mengikuti dan tetap disiplin terhadap anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui, salah satu cara kita untuk bisa bertahan atau beradaptasi dengan program pemerintah yang dinamakan atau yang disebut dengan new normal atau tatanan kehidupan baru ini adalah dengan terus mengikuti protokol kesehatan. Ini merupakan salah satu cara kita untuk beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini, sekaligus merupakan bentuk usaha kita sebagai masyarakat di Indonesia agar tetap terus berperang melawan pandemi COVID-19. Untuk mencapai keberhasilan ini juga tidak bisa kita capai dengan seorang diri. Tentu kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan di sini. Dan kami sebagai awak media juga akan selalu memberikan berita yang bersumber, kapabel, berita yang akurat, dan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kami harapkan juga masyarakat mampu meningkatkan keingintahuannya akan informasi mengenai COVID-19, dan intinya kita selama perang melawan COVID-19 ini harus tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang ditetapkan. Ayo, kita lawan COVID-19, kita lawan pandemi virus corona baru, dan tetap ikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti setiap protokol kesehatan.